Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius ya. Tema kita kali ini adalah waspada akan sakit ini ya, atau penyakit ya. Ini bicara sakit, ini bukan sakit hati saja ya. Tetapi saya mau membahas di sini tentang penyakit medis. Jadi waspada ke depan ya, jangan sampai itu terjadi baru bingung ya. Jadi ibaratkan sedia payung sebelum hujan ya. Jangan sampai sudah sakit baru wah ternyata benar yang Kak Ica bilang. Dari sekarang harus sudah bisa lebih waspada supaya penyakit itu tidak datang menghampiri kamu ya. Oke, bagaimana nanti kita lihat ya koneksimu dan penyakit-penyakit yang akan datang ya. Sesuai dengan energi dari kartu tarot. Dan maaf suara saya masih serak ya. Semoga ini saya sudah maksimal ya. Jadi ada beberapa yang kemarin mungkin bilang Kak Ica suaranya terlalu pelan atau tidak jelas ya. Maaf, di sini saya sudah ini ya maksimal. Mungkin kakak semua ya, para netizen, para subscriber saya mungkin bisa lebih kandaskan volume ya, ataupun mungkin memakai headset seperti gitu. Karena saya sudah ini ya, saya sudah sudah maksimal ya. Kondisi saya memang masih radang. Jadi ya, tapi tetap saya masih terpanggil untuk menghibur ya dan memberikan pencerahan buat kamu. Tetapi ya ini situasi dan kondisinya memang lagi tidak bagus aja suaranya. Tetapi saya sudah maksimal ya, dan semoga kalian tetap bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke. Apa ya di sini tadi? Oh iya, waspada ya tentang sakit ya. Kita biasa bicara tentang sakit hati, sekarang kita bicara tentang sakit fisik ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untuk Sagittarius ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius tentang penyakit yang akan datang menimpamu. Waduh, pakai menimpa lagi ya. Jadi jangan sampai tertimpa. Kamu sudah tahu dia akan datang nih ya. Oke, berarti saya harus lakukan ini supaya perlindungan ada untuk diriku. Jadi kamu memagarinya gitu. Jadi dia tidak bisa masuk dalam dirimu. Kenapa? Karena mungkin kamu sudah lebih menjaga pola makan, olahraga, dan lain-lain ya. Oke, di sini saya tidak, saya cuma menjawab ini ya, menjawab tentang penyakitnya ya, sesuai tema kita. Jadi kalau kalian mau, Kak Ica, apa yang harus saya lakukan, terus penyembuhannya bagaimana? Ini kalau ada penyakit besar ya, kalau penyakit-penyakit kecil ya nggak jadi masalah ya. Nanti kamu bisa menghubungi saya di WA ya. Ya karena durasi juga ya, pokoknya intinya kalau di WA itu secara personal, jadi spesifik. Kalau ini kan campur, jadi bukan berarti ini semua akan menimpamu, tidak, tetapi ini akan yang saya bilang, jangan sampai kamu berpikir, wih Kak Ica kasih takut-takut kami. No, ini energi Sagittarius yang paling dominan ya. Jadi macam contoh, mungkin kamu cuma dapat 1 atau 2 penyakit yang akan menimpamu, bukan berarti semuanya, tetapi akan jauh lebih baik kalau berjaga-jaga gitu ya. Oke, di kartu pertama kita lihat ya. Di sini ada Four of Cups. Kartu keduanya di sini ada Queen of Pentacles. Waduh. Di sini ada Five of Wands.
Terus Six of Pentacles, King of Cups. Bisa lihat ya. Terus ada Ace of Pentacles, ada Five of Pentacles, dan ada Seven of Pentacles. Wow, ini semua penyakit pikiran ini ya. Akhirnya penyakit medis datang ya. Kenapa saya bilang penyakit pikiran? Karena di sini ada berpikir tentang diri, ketakutan. Saya kasih tahu dulu ciri-cirinya kenapa sampai penyakit itu datang, supaya besok-besok kamu ini ciri-ciri secara garis besar, spesifik bisa ke WA ya. Supaya jangan itu terjadi gitu. Karena ibaratkan tidak ada sebab kalau tidak ada asap kalau tidak ada api, gitu kan. Jadi di sini kebanyakan Sagittarius berpikir yang aneh-aneh ya. Berpikir yang aneh-aneh itu artinya ada rasa ketakutan, kecemasan ya. Dan ini macam contoh, aduh saya nggak ada duit sekarang, saya lagi ini, aduh langsung sudah takut. Ataupun mungkin kondisinya, waduh sekarang nih gimana ya, kok usaha saya sepi ya, terus gimana saya mau bayar hutang. Nah ini contoh kalau kamu ada kredit, bingung lagi. Terus ada beberapa yang ditinggalkan pasangan, ditinggalkan keluarga, ditinggalkan karirnya merosot ya, takut. Ataupun mungkin kondisinya kamu di sini kerja keras, akhirnya kamu bingung, kalau kamu nggak kerja nggak makan ya, harus kerja cerdas ya. Kebanyakan Sagittarius itu kerja keras, jadi masuk angin dan segala macam. Dan yang paling utama itu investasi ujung-ujungnya investasi bodong. Ikut asuransi, harus asuransinya dipersulit. Nah ini contoh ya. Kita investasi tapi investasi yang benar aja, yang real aja, supaya jangan menjadi beban pikiran. Nah ya, itu ciri-cirinya karena pikiran. Jadi Sagittarius, kamu harus bisa lebih bijaksana untuk menentukan dirimu ya, masa depanmu. Jangan sampai karena pikiran, karena ulahmu akhirnya kamu kena zong atau sakit karena dirimu sendiri yang memancing atau mau mendatangkan penyakit itu untuk dirimu ya. Jadi penyakit-penyakit apa saja yang akan menimpamu ya, datang kepadamu ya. Saya lihat di sini kalau penyakit parahnya ya ada jantung. Maaf ya, di sini saya bukan bilang apa menakut-nakuti, tidak, tetapi ini belum tentu terjadi pada dirimu karena ini kan banyak Sagittarius. Tapi energi paling dominan nih jantung yang penyakit berbahaya ya. Karena sering kaget-kaget, terus juga kebanyakan Sagittarius juga itu apa ya, kalau dibilang rasa cemasnya tinggi ya, rasa kayak macam kehati-hatian, rasa was-was. Nah itu memicu penyakit jantung karena detaknya kan nggak beraturan ya, atau bahkan mungkin cepat gitu ya. Jadi ini sebenarnya nih dari pikiran sebenarnya. Sagittarius, kalian jangan pikiran yang aneh-aneh. Pikiran itu hari ini aja yang dipikirkan, besok itu ya besok gitu. Ada porsinya masing-masing. Kenapa kamu mau berpikir untuk 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan? Nah ini seperti ini, tadi saya bilang investasi masa depan. Yang makan aja sekarang nggak beres, kamu mau investasi masa depan ya. Sagittarius itu kadang-kadang takutnya tinggi, akhirnya menyebabkan kamu frustasi. Macam contoh, kalau kamu ditinggalkan pasangan, semesta sudah memberikan kamu orang yang baik nantinya, dimana dia harus melepaskan orang-orang jahat dari dirimu saat ini, tapi kamu menangis, aduh kenapa orang itu pergi meninggalkanku. Ini contoh sedih berkepanjangan. Walaupun dia cepat move on kelihatan, tetapi sebenarnya Sagittarius ini kan dalam hatinya itu kan ya, jadi seperti gitu ya. Maaf agak berisik ya, anak saya lagi di sini, semua ini lagi sakit ya. Saya sakit, anak saya sakit, mungkin lagi musim ya, batuk, radang, pilek. Jadi kamu juga Sagittarius jangan sampai terjadi, karena memang lagi musim-musim sakit gitu ya. Oke, ya mungkin salah satu kondisi saya begini sehingga saya mengambil judul ini ya, supaya untuk kalian Sagittarius lebih bisa menjaga kesehatan. Oke, selain penyakit jantung ya, di sini nggak terlalu banyak ya penyakit-penyakit yang luar biasa gitu ya, cuman jantung saja.
Cuman apa dibilangnya, banyak sekali penyakit yang biasa-biasa gitu. Tapi ingat, penyakit biasa-biasa ini jangan dianggap sepele. Jangan sampai nanti malah penyakit biasa-biasa ini akhirnya menjadi penyakit yang luar biasa ya. Dimana saya lihat di sini ada tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah di sini ya, saya lihat ya ada keturunan, gara-gara keturunan, terus mungkin juga karena kurang istirahat ya. Karena saya lihat di sini ada insomnia ya, itu karena pikiran, jadi susah tidur ya. Ataupun kalau kamu tidur ya pikiran alam bawah sadar kamu itu nggak tidur, karena yang tadi saya bilang ada kecemasan, ketakutan yang mana kamu bawa dalam tidur kamu ya. Jadi tekanan darah rendah, kamu sering pusing, oleng ya. Kalau dibilang apa ya, ya pokoknya pusing-pusing. Tekanan darah rendah tuh kan apa dibilangnya, kita kadang-kadang langsung blank ya, lihat penglihatan jadi kuning, terus tiba-tiba kok saya kayak pusing gitu ya, terus mual. Nah ini ya, itu salah satu ya, tekanan darah rendah. Kamu harus banyak istirahat, banyak makan sayuran-sayuran ya, jangan terlalu banyak makan daging ya Sagittarius ya. Bisa daging tetapi lebih banyak ke sayur-sayuran hijau ya. Terus di sini sakit kepala bagian bawah ya. Aduh ya ampun Sagittarius. Di sini sakit kepala ini karena memang migrain ya, dan memang saya lihat di sini ini pengaruh ke mata. Jadi mungkin mata kamu itu harus lebih diistirahatkan dulu dari dunia pekerjaan atau radiasi ya. Karena entah dari radiasi HP, radiasi laptop, atau kamu televisi dan lain-lain ya. Karena sakit kepala migrain ini kadang-kadang itu karena pengaruhnya ke mata dulu baru ke sakit kepala. Jadi biasanya kan kamu merasa bahwa aduh saya ini sakit kepala, saya ini pusing, padahal sebenarnya mata kamu itu yang lagi bermasalah. Dan dampaknya itu ke kepala bagian belakang, sakit bagian telinga ke bawah ya, yang apa ya kalau dibilang ya, pokoknya antara leher dengan kepala bawah. Nah itu karena mata. Jadi banyak-banyaklah makan wortel, sayuran-sayuran hijau juga, terus makanan-makanan berserat lah seperti gitu ya, untuk kesehatan mata. Terus kalau bisa pakai anti radiasi ya, mungkin kacamata anti radiasi, atau mungkin radiasinya jangan terlalu terang, jangan terlalu dekat-dekat laptop ya. Ya perlindungan untuk mata kamu aja. Karena saya lihat di sini banyak Sagittarius yang mungkin ya HP sambil tiduran ya, lihat HP sambil tidur, mager-mageran tidur. Nah itu juga mempengaruhi. Karena mata itu nggak boleh tidur, harus lihatnya ke bawah, bukan lihat ke atas. Itu kan kalau dibilang tegang ya, atau apa ya kalau dibilang mata lelah, membuat mata kamu lelah, dan akhirnya ya sakit kepala itu muncul ya. Oke, jadi sudah sakit kepala, sakit mata. Di sini lagi THT ini kebanyakan ya, sudah mata, telinga. Di sini saya lihat telinga dan tenggorokan. Nah sama, saya radang kan. Tapi saya bukan Sagittarius ya, tetapi saya juga radang nih. Nah Sagittarius juga pasti akan kena radang juga nih, hati-hati. Jangan minum banyak, makan makanan cemilan yang bersnack-snack gitu, yang berasin, atau ya pokoknya jangan makan snack gitu. Terus jangan makan yang terlalu dingin, jangan makan yang terlalu panas gitu. Makan panas oke, tapi hangat, ya pokoknya didinginkan dulu gitu. Atau jangan yang minum langsung dingin ya, otomatis nanti ya ke hidung lagi gitu ya. Dimana telinga dulu ya kita bahas. Ini mungkin ada Sagittarius yang bukan iritasi juga sih, apa ya kalau dibilang, alergi udara ya, secara tidak langsung ya. Kamu mungkin pakai headset, telinga kamu gatal ya, karena headset itu kan banyak debunya di dalam, ini contoh. Ataupun mungkin kamu kerja di yang kipas angin ataupun AC yang kurang dibersihkan, ini contoh juga. Jadi Sagittarius yang suka alergi, suka meler, suka sakit suka hidungnya meler ya, beringus, ataupun gatal gitu ya. Nah itu semua itu, jadi telinga, hidung, tenggorokan itu kan dibilangnya satu kesatuan ya. Jadi kalau
telinga kamu gatal, berarti oh ternyata saya bukan masalah dibersihkan ada kotorannya, no, tetapi memang karena debu ya. Jadi tatakan-tatakan di rumah itu ya, banyak barang-barang yang kalian taruh, tatakan apa ya namanya bahasanya ya kalau tatakan, pokoknya yang sebenarnya itu nggak usah ditaruh, yang jangan ditaruh di situ ya, ditumpuk-tumpukan gitu, nggak usah, nanti ada debu ya. Kamu harus hidup sehat. Sagitarius itu kayaknya memang kalau satu kali bersih bersih sekali, tapi satu kali kotor ya kotor untuk kotor sekali, dan kebanyakan bersihnya tuh cuman 1 banding 10, 1 banding 9 lah kalau nilainya 10 ya, dimana kok malasnya kotornya 9, satunya bersih gitu, dimana pada saat bersih ya bersih sekali, tapi besoknya udah nggak tekun untuk membersihkan, nggak lap atau apapun ya. Jadi tatakan terus apa semua itu barang-barang yang bisa debu lengket itu ditaruh aja, dimuseumkan dalam lemari ya. Jangan kamu taruh-taruh di kamar-kamar, itu nggak usah. Kamar itu harus bersih aja ya. Kalau bisa cuman kasur aja, itu pun kasur itu harus diganti spraynya supaya ya tidur kamu nyenyak gitu ya. Jadi ada gangguan dari telinga, telinga, hidung dan tenggorokan itu karena alergi debu ya. Jadi pakai masker aja. Kalau memang kamu mau lebih higienis ya. Oke, terus apa lagi di sini? Saya lihat dulu ya. Kesemutan ya, kesemutan itu karena kurang olahraga saja ya, kurang gerak. Terus sakit pinggul ini karena kebanyakan duduk. Saya lihat di sini ya, banyak minum air putih. Kebanyakan kamu minum minuman manis ya, minuman yang manis oke, tetapi lebih bagus minum air putih ya. Terus apa lagi? Tapi memang Sagittarius ini kebanyakan minuman ini ya, minuman manis yang gimana gitu ya, minuman manis yang alami aja ya. Kalau minuman manis karena dari pabrik ya, itu kan gimana gitu ya. Dan itu yang Sagittarius suka. Kalau memang manis ya manis gula alami gitu, gula ya minum biasa aja, jangan terlalu kayak macam minuman ini kita minum besok itu lagi minum yang bersoda juga, no ya. Jadi minum ya yang secukupnya, tapi lebih banyak air putih gitu ya, supaya darah kamu itu ngalir, jangan kekurangan cairan ya, akhirnya darah itu mengental. Nah, banyak olahraga juga supaya darah-darah yang mengental itu ya membeku atau apa ya, itu dia bisa mencair ya. Karena kalau lemak kita terlalu banyak juga itu kurang bagus. Karena Sagittarius saya lihat di sini suka mager ya, suka tidur, sekarang suka ngantuk-ngantuk. Nah, ini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk lebih banyak gerak, lebih banyak olahraga. Jadi seperti gitu ya Sagittarius, yang saya bisa readingkan ya. Jadi penyakit-penyakit ini harus kamu hindari ke depan, karena itu yang akan datang kepada kamu ya. Mungkin cepat, mungkin ada penyakit lainnya, tetapi ini yang paling dominan ya, karena saya mengambil energi yang paling dominan dari Sagittarius. Penyakit-penyakit ini ya, yang paling utama itu jantung, hati-hati. Tapi mungkin jantung ini untuk orang-orang tertentu ya, tapi yang tadi saya bilang penyakit-penyakit kecil itu ya, jangan sampai menjadi penyakit besar. Dan gaya hidup sehat ya, makan teratur, makan yang sehat, makan yang bersih. Kebanyakan kamu makan jajanan. Nah, ini hati-hati, debu-debu. Udah tahu kamu alergi debu, kamu makan jajanan, gimana sih ya? Di tempat yang berdebu pula lagi, di tengah jalan. Waduh ya, di pinggir-pinggir jalan. Kok di tengah jalan sih, di pinggir-pinggir jalan jajanan? Ya enak sih, tapi ya lihat situasi dan kondisi, jangan di tempat-tempat yang kurang bagus ya. Kamu beli tapi ujung-ujungnya memancing kamu untuk sakit ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Jaga kesehatan, saya doakan semoga ke depan hidup kamu jauh lebih baik, lebih sehat, lebih bahagia ya, supaya hari-harimu penuh dengan sukacita. Oke, itu yang bisa saya readingkan Sagittarius, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.